Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Enterprise Paralel A yang beranggotakan Saya Zana Kobita Majesti Ayu Indama, NPM 9. Saya Suci Nur Alima, NPM 19. Saya Sela Yunia, NPM 044. Saya Ferry Kurniawan, NPM 064. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan implementasi modul 1 dan 2 ODO dengan studi kasus Rumah Makan Barokah. Pertama-tama kami akan mengimplementasikan modul 1 terlebih dahulu. Nah, di modul 1 kita ke modul purchase, terus kita pilih produk. Nah, di sini tuh ada order, ada produk, ada reporting, sama ada configuration. Yang langkah awalnya kita itu create products terlebih dahulu. Kemudian kita kasih nama produknya. Contohnya kita kasih nama produknya itu sawi putih. Kemudian kita pilih can be purchased, terus klik centangnya. Nah, untuk produk tipenya itu kita pilih consumable biar dapat digunakan oleh orang lain. Untuk invoicing polisinya itu kita pilih order quantity. Selanjutnya kita tentukan sales price-nya. Nah, untuk harganya itu kita kasih harga 2.000, kemudian kan ini ada customer tax. Tetap 10%, kemudian ada cost-nya. Terus selanjutnya di produk kategori kita pilih all, kemudian kasih gambarnya terlebih dahulu sebagai gambar produknya. Setelah kita download, kita bisa kasih ya gambarnya sapi putih, kemudian kita klik save. Kemudian create. Nah, kita tambahkan produknya lagi. Kemudian kita klik can be purchased. Terus kita bisa pilih produk type-nya. Langkah selanjutnya kita kasih gambar untuk produknya. Selanjutnya kita bisa tentukan sales price-nya. Misalnya harga cabai itu 3.000. Terus kita tentukan cost-nya. Kemudian setelah kita tentukan semuanya, kita bisa klik save dan create product. Kita bisa tambahkan produk lagi, contohnya tomat. Kemudian langkah-langkahnya tuh bisa diulang lagi, tambahkan gambar tomat. Nah,
Nah, setelah itu kita tentukan sales price-nya. Misalnya harga tomat itu harga jualnya 2.000. Kemudian kita tentukan cost-nya. Misalnya cost-nya tomat itu 1.000. Setelah semua ditentukan, klik save. Nah, langkah selanjutnya kita bisa pilih vendors produk. Nah, kita bisa create vendors. Nah, untuk tampilan ini itu contoh vendors yang telah kelompok kami create atau tambahkan. Klik create vendors. Kemudian kita bisa pilih individual atau company. Nah, untuk saat ini kita pilih company. Kemudian kita bisa pilih vendors-nya. Misalnya vendors-nya itu Adam Farm. Nah, di halaman ini disediakan address atau alamat, terus ada VAT, ada ID PKP. Nah, biasanya kalau kita isi vendors-nya itu secara otomatis kayak alamat, ID itu terisi. Terus di halaman ini ada nomor HP, email, sama ID website. Tidak lupa gambar vendors-nya itu juga diisi sebagai kayak perkenalan vendors produknya. Setelah kita tentukan alamatnya, setelah terisi semua, kita bisa klik save. Dan klik create vendors. Saat kita create vendors itu otomatis vendors yang telah kita tambahkan itu muncul di halaman sebelumnya. Kemudian kita bisa tambahkan vendors lagi. Misalnya Ultra Jaya. Kemudian kita bisa kasih alamatnya. Kita isi. Kemudian kita isi nomor telepon. Kita juga bisa isi email sama ID website. Nah, untuk gambarnya kita pilih gambar vendors Ultra Jaya. Nah, lalu kita klik save dan vendors yang telah kita tambahkan tadi muncul di halaman ini. Kita edit dulu karena belum isi detail produk cabai. Kemudian kita klik add a line.
isi Adam Farm. Kemudian kita data-data ini tuh kita isi. Nah, untuk price-nya itu ditentukan seperti tadi. Contohnya itu harga cabai itu 1.000 dengan kuantiti 100. Dan delivery-nya itu kalau bisa diisi untuk hari ini biar mudah diakses. Nah, create produk sama vendors-nya tadi akan muncul di halaman selanjutnya. Setelah itu kita klik save produk, kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini tuh contoh halaman create produk yang telah kelompok kami tambahkan tadi. Kemudian kita bisa kasih detail produk lainnya. Contohnya tomat. Nah, kita klik purchase sama beri detail. Kita klik add a line. Kita bisa pilih vendors yang sesuai dengan tomat. Contohnya Adam Farm. Nah, untuk nama vendors-nya ini tuh sesuai sama nama produknya. Seumpama kayak vegetables, berarti nama produknya itu juga sesuai dengan vegetables. Setelah itu kita tentukan quantity sama price-nya. Misalnya quantity-nya itu 100, price-nya itu 500. Nah, untuk dari vendors vegetables, produk tomat, kita kasih harga 500 juga, delivery 1. Kemudian setelah diisi semua, kita klik save. Kita kembali ke request for quotation. Kita klik create. Nah, kita bisa kasih nama vendors-nya. Misalnya vendors Adam Farm. Kemudian kita add a product. Kita kasih nama produknya. Misalnya cabai, tomat. Kita tambahkan lagi. Sawi putih. Nah, yang data-data yang telah kita isi tadi itu muncul di halaman ini. Kita confirm order. Kita save. Kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, data yang telah kita confirm tadi itu muncul di sini. Kemudian kita di halaman purchase order, kita bisa pilih vendors Adam Farm. Kita klik. Kemudian, untuk produk pertama itu kan ada produk cabai dengan deskripsi cabai. Nah, di kuantitinya itu kan 100, berarti untuk di reserve-nya juga kita pilih 100 juga. Nah, untuk produk keduanya itu ada tomat, kuantitinya itu 100, berarti reserve-nya itu juga diberi 100.
Nah, untuk produk ketiga, sawi putih, kuantitinya 100, berarti kita beri reserve-nya itu juga 100. Setelah diisi semua, kita klik save. Nah, setelah benar. Jika reserve-nya itu ada yang belum terisi atau angka 0, nanti itu hasilnya akan error. Tapi jika reserve-nya itu diisi sesuai kuantitinya, maka hasilnya akan benar. Kemudian kita create bill. Kita pilih bill date-nya. Misalnya bill date-nya itu tanggal 15 ya bulan Desember. Diusahakan untuk bill date-nya itu hari ini. Kemudian kita klik save, kita confirm. Nah, di halaman ini muncul bill date yang telah diisi dan produk yang mau dibayar. Kayak kita isi register payment, kita pilih cash. Nah, setelah itu kita create payment. Nah, akan muncul halaman pembayaran produk oleh vendor tadi. Nah, langkah selanjutnya kita save agar data-data tersebut itu tersimpan. Kemudian kita bisa, nah ini tuh contoh bukti pembayarannya. Sekian implementasi dari modul 1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang presentasi modul 2.